Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bangunnya kita di waktu subuh itu adalah ujian bagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sanggup untuk melawan hawa nafsu yang cenderung untuk menikmati tidurnya, tetapi kita siap untuk membangunkan diri kita dan untuk melaksanakan salat subuh di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah di waktu subuh ini dasarnya benar-benar adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan itu semua bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan risalah, itu hendaknya selalu kita tauladani, selalu kita jadikan contoh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, baik dalam persoalan muamalah, apalagi dalam persoalan ibadah, yang memang satu-satunya panduan ibadah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, kembali kita akan melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Usul Al-Thalasah,
Sekarang kita akan masuk pada tingkatan yang kedua dalam beragama. Karena kita sudah tahu dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa maratibud dini thalathah. Tingkatan agama Islam itu ada 3. Yang pertama al-Islam, yang kedua adalah al-iman, yang ketiga adalah al-ihsan. Al-Islam itu sudah selesai kita berikan penjelasannya, dan sekarang kita akan masuk pada tingkatan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, al-martabatu tsaniyatu al-iman. Tingkatan yang kedua itu adalah al-iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang tertinggi dari iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, sedangkan yang paling rendah dari tingkatan iman itu atau cabang iman itu imatatul adza 'anit tariq, membuang atau menyingkirkan duri di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya'u, dan malu itu, sifat malu itu adalah syu'batun minal iman. Itu salah satu dari cabang iman. Nah, jadi pada tingkatan yang kedua dalam beragama itu adalah iman. Yang pertama adalah Islam. Dulu sudah kita singgung juga atau sudah kita berikan juga penjelasan antara iman dengan Islam itu 2 istilah yang bisa nanti dianggap sama tetapi juga bisa dianggap berbeda. Maksudnya adalah kalau seandainya iman dan Islam itu disebutkan secara terpisah sendiri-sendiri, berarti satu kata mencakup untuk keduanya. Kalau disebutkan masing-masing secara terpisah, umpamanya ketika disebutkan Islam secara tersendiri, maka di dalamnya akan masuk iman. Ketika ada di dalam Al-Quranul Karim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam. Itu kata Islam, orangnya adalah muslim, itu disebutkan secara tersendiri. Maka kalau disebutkan secara tersendiri, masuklah ke dalamnya istilah Islam dan juga istilah iman. Ada dalam ayat, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kata mukmin di situ, orang-orang yang beriman di situ disebutkan secara tersendiri, secara terpisah. Maka kalau disebutkan secara tersendiri seperti itu, berarti mencakup untuk kedua istilah. Tapi kalau digabungkan penyebutannya kedua-duanya, berarti dia punya terminologi sendiri. Berarti dia punya pemahaman, hakikat, substansi yang masing-masing. Islam adalah Islam, iman adalah iman. Sekarang ketika dijadikan iman itu sebagai martabat yang kedua, tingkatan yang kedua, yang tingkatan pertamanya adalah Islam, berarti ini disebutkan kedua-duanya, antara Islam dengan iman. Kalau disebutkan kedua-duanya, berarti dia punya makna sendiri-sendiri.
Oleh karena itu cenderung dimaknai Islam itu untuk perkara amal-amal zahir. Amal-amal zahir itu sholat, puasa, sedekah, kurban, silaturahim, itu amal zahir. Dan itu cenderung akan dimasukkan nanti ke dalam kata Islam. Sehingga kalau kita lihat definisi dan arkanul Islam yang sudah kita jelaskan, itu semua adalah merupakan al-a'mal az-zahirah. Amal-amal zahir. Arkanul Islam itu ada 5, semuanya adalah bagian dari amal zahir. Nah, kalau Islam sebagai amal zahir, maka iman itu adalah bentuk dari kepercayaan, i'tiqad yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, secara substansi, secara hakikat tidak mungkin untuk dipisahkan antara iman dengan Islam. Al-imanu lughatan, iman secara bahasa itu artinya adalah at-tasdiq, mempercayai, meyakini. Jadi kalau sudah beriman berarti dia sudah percaya. Secara bahasa kata iman itu sendiri adalah at-tasdiq. Dan secara istilah syar'inya, di antara definisinya secara sederhana bisa dikatakan at-tasdiqu al-mustalzimu liqabulil akhbar wal id'anu lil ahkam. Jadi yang dimaksud dan iman itu adalah at-tasdiq al-mustalzim liqabulil akhbar, membenarkan sesuatu yang berkonsekuensi untuk menerima al-akhbar, berita-berita atau informasi, wal id'anu lil ahkam, dan juga tunduk kepada hukum. Jadi tidak sekadar diterima dan diyakini saja, tetapi harus diikutkan dengan ketundukan kepada apa yang ada di dalam al-akhbar itu. Al-akhbar yang dimaksud di sini tentu saja adalah, kalau dari Allah adalah Al-Qur'anul Karim, kalau dari Rasulullah SAW adalah hadis Nabi. Maka mempercayai dan meyakini apa yang datang, berita yang datang dari Al-Quran dan berita yang datang dari hadis-hadis Rasulullah SAW, wal id'anu lil ahkam, serta memberikan ketundukan kepada hukum-hukum yang ada di dalam berita tersebut. Maka iman itu tidak cukup hanya sekedar at-tasdiq saja, tidak cukup sekedar al-qaul saja, tetapi harus diikutkan dengan al-amal as-salih, harus diikutkan dengan ketundukan kita dalam bentuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Wa qad dallat nususus syar'i ala annahu qaulul lisan, sungguh telah banyak sekali nas-nas syar'i Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya iman itu adalah qaulul lisan, ungkapan yang diucapkan oleh lidah, wal qalb wa amalu, dan juga sesuatu yang diyakini oleh hati, wa amaluh, kemudian juga diamalkan. Jadi Al-Quran dan hadis-hadis Rasul menunjukkan bahwa yang namanya iman itu adalah diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh anggota tubuh. Maka tercakuplah dalam iman itu 3 hal. Lisannya berucap, hatinya membenarkan, dan diikutkan dengan amal saleh. Kalau seandainya lisannya berucap tetapi hatinya tidak meyakini,
berarti dia belum akan menjadi orang yang beriman. Bahkan ketika lisan berbeda dengan hati, bisa-bisa masuk ke dalam kategori kelompok orang-orang munafik. Jadi lisannya aja yang membenarkan, lisannya aja yang mengiyakan, tapi hatinya tidak membenarkan, berarti munafik. Orang-orang munafik itu justru menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Di hadapan Nabi dia baik-baik, di hadapan Nabi dia senyum-senyum, dia mengiyakan ucapan Rasul, tapi sesungguhnya hatinya menolak. Jadi ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan itu harus dibenarkan oleh hatinya, dipercayai oleh hatinya, dan bahkan tidak cukup pada dua hal itu saja, harus diikutkan dengan amalul jawarih, harus diikutkan dengan amalan secara nyata oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh ya fisik kita. Maka tidak boleh juga pada saat kita meyakini la ilaha illallah tapi kita tidak siap dengan konsekuensi dari la ilaha illallah untuk kita taati dalam kehidupan keseharian kita. Orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, jika benar-benar hatinya meyakini la ilaha illallah, maka anggota tubuhnya, fisiknya pasti akan memberikan ketundukan mutlak, penuh tunduk dan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena la ilaha illallah itu ada konsekuensi. Ketika dikatakan la ilaha illallah, dan itu adalah cabang tertinggi dari iman. Kalau sudah diucapkan la ilaha illallah, maka berarti ada konsekuensi dari ucapan itu. Dia harus tunduk, dia tidak boleh lagi bermaksiat, dia tidak boleh untuk berbuat syirik, karena syirik itu bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada yang ditaati kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La muta'a illallah, enggak ada yang berhak untuk ditaati. Lalu bagaimana dengan ketaatan kita kepada selain Allah? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemimpin, taat kepada yang lain itu mesti dalam rangka taat kepada Allah. Suami, istri kepada suami, anak kepada orang tua, itu kan diminta untuk taat. Katanya tidak boleh taat kecuali kepada Allah. Apa makna taat kepada selain yang tadi itu? Taat kepada yang selain tadi itu haruslah dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bolehkah istri taat sama suami? Boleh, wajib. Tapi dalam rangka taat kepada Allah. Seandainya si suami mengajak untuk mendurhakai Allah, wajibkah ditaati? Tidak. Haruskah anak taat sama orang tua? Iya. Bertentangan kan sama la ilaha illallah? Tidak. Dan ketaatan yang diberikan itu adalah ketaatan dalam rangka menuju taat kepada Allah. Seandainya ada orang tua yang mengajak untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, maka tidak ada lagi ketaatan. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluq, tidak ada satu bentuk ketaatan pun bagi makhluk fi ma'siyatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada khaliq. Tapi kalau bukan untuk bermaksiat kepada khaliq, silakan untuk mentaatinya. Oleh karena itu, sejalan dengan makna la ilaha illallah bahwa tidak ada yang ditaati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada konsekuensi dalam kehidupan kita. Orang-orang beriman tidak cukup dengan membenarkan saja, tidak cukup dengan mengucapkan saja, tapi harus
dibuktikan dengan ketaatan dalam kehidupan kesehariannya. Tidak mungkin orang yang beriman, yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia hadir sebagai seorang pembohong, sebagai seorang pendusta. Seharusnya tidak terjadi. Tak mungkin atau seharusnya tidak terjadi orang yang ketika mengucapkan la ilaha illallah tapi dia hadir sebagai sosok yang pendurhaka, sosok yang mendatangkan fitnah, sosok yang suka mendatangkan dan melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena orang-orang beriman ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti ada konsekuensi. Bagaimana kalau seandainya terjadi juga padahal dia beriman, menyatakan imannya kepada Allah, kepada Rasul, tapi tetap saja terjadi kemaksiatan. Disitulah para ulama ahlu sunnah memahami bahwa sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, meningkat dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bisa pula berkurang bil ma'siyah disebabkan oleh kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat bagaimana para ulama memahami makna iman itu secara lengkap, itu adalah wa huwa inda ahli sunnati wal jamaah. Yang dimaksud dengan iman menurut pandangan ahlu sunnah wal jamaah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan ay bil qalbi wal amalu bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan. Ini dia iman dalam pandangan ulama salaf dulu, dalam pandangan ahlu sunnah. Qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan, wa i'tiqad bil jinan, diyakini oleh hati, wal amalu bil arkan, dan dilaksanakan oleh anggota tubuhnya, yazidu bil ta'ah, bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan bisa pula berkurang disebabkan oleh al-isyan. Isyan itu maksiat. Berkurang iman seseorang kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan. Semakin dia suka melakukan kemaksiatan, berarti semakin terkikis imannya. Meskipun iman itu masih tetap ada karena dia meyakini, tapi bisa terkikis. Dan semakin berada pada puncaknya iman seseorang kalau seandainya dia semakin banyak menunjukkan ketaatan demi ketaatan dalam kehidupannya. Penjelasan seperti ini diberikan oleh para ulama salaf itu untuk membantah pandangan-pandangan yang salah yang datang dari berbagai aliran, berbagai kelompok. Umpamanya Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan iman itu ya cukup dengan ucapan dan yang ia yakini. Jadi kalau seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah yakini, berarti dia sudah sempurna imannya. Dan menurut mereka perbuatan seseorang itu tidak lagi berpengaruh pada iman. Imannya akan tetap seperti itu, tidak berpengaruh. Itu kata orang-orang Murji'ah. Tapi itu tentu saja tidak bisa diterima. Beda lagi dengan Khawarij. Khawarij kebalikan dari orang-orang Murji'ah. Orang-orang Khawarij mengatakan dosa besar itu membuat seseorang menjadi kufur dan keluar dari agama. Dosa besar itu akan membuat orang menjadi kafir, keluar dari agama. Jadi kalau ada pelaku-pelaku dosa besar, zina, mencuri, uququl walidain, syirik, berarti itu adalah mengeluarkan seseorang
dari Islam. Tidak lagi dia muslim. Dan ia memahami sebagian hadis tapi tidak memahami yang lain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah akan mungkin terjadi perbuatan zina dari seseorang yang berzina sementara dia beriman. Dan tidak mungkin terjadi perbuatan pencurian itu dari seseorang yang mencuri padahal dia seorang yang beriman. Dipahaminya itu bahwa kalau seandainya dia sudah mencuri berarti dia tidak lagi beriman. Ini. Jadi di satu sisi Khawarij mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu mengeluarkan dari millah, dari agama. Di sisi lain orang-orang Murji'ah menganggap perbuatan dosa itu tidak berpengaruh pada imannya. Imannya tetap sempurna meskipun dia melakukan dosa dan nanti di akhirat dia akan dibalas. Tapi orang ahlu sunnah yang para ulama salaf dulu berada di tengah-tengah itu. Ketika ada seorang beriman yang melakukan dosa, berarti itu menunjukkan kualitas imannya sedang menurun. Dia tetap beriman, tidak keluar dari agama Islam sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, dan dia tidak pula berada pada puncak imannya sebagaimana yang diyakini pula oleh orang-orang Murji'ah. Tetapi ketika dia melakukan dosa berarti itu saat di mana imannya menurun. Dan ketika ia melakukan ketaatan kepada Allah itu berarti di saat di mana imannya meningkat. Dan itulah keyakinan yang benar di dalam memahami iman. Nah, jadi iman itu harus tercakup padanya 3 hal tadi itu. Hati meyakini, lidah mengucapkan, dan anggota tubuh membuktikan dalam kehidupan kesehariannya bahwa dia benar-benar percaya dan taat tunduk kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, tentu ada sebabnya. Apa asbab ziyadatil iman? Apa sebab-sebab yang membuat iman itu bisa bertambah? Dan apa pula nanti asbab nuqsanil iman? Sebab-sebab yang membuat iman menjadi berkurang. Tentu ada. Nah, maka dikatakan famin asbabi ziyadatihi, di antara sebab-sebab yang akan membuat iman itu bertambah, ziyadatul ilmi wa ziyadatul amal. Ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Kalau bertambah ilmu berarti bertambah pengetahuan kita tentang Islam, bertambah pengetahuan kita tentang kewajiban-kewajiban, bertambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang perkara-perkara yang harus dihindarkan. Ziyadatul ilmi itu merupakan penyebab bertambahnya iman. Dan bertambahnya ilmu itu tentu saja diharapkan ziyadatul amal, bertambah pula amal. Nah, dari sisi inilah pentingnya kita harus terus belajar. Dari sinilah pentingnya kita harus hadir di majelis-majelis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur orang yang sangat mencintai majelis ilmu. Bahkan ketika dihadapkan dengan ada sekelompok yang sedang membaca Al-Quran, sekedar membaca saja, tapi ada lagi kelompok yang kedua tidak sekedar membaca, bukan sekedar yaqra'un Al-Quran, tapi wayatadarasuna, mereka bermudarasah, mempelajari isi Al-Quran. Nabi ketika itu memilih duduk bersama orang-orang yang mudarasah. Maka menghadiri majelis ilmu itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibuktikan dengan fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Rasul yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, enggak ada tujuan dia lain kecuali untuk mendapatkan ilmu, yaltamisu fihi ilman, datang dia dari tempat jauh semata-mata niatnya untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah itu bagian dari fadilah? Nanti ketika ada orang yang duduk-duduk di majelis ilmu, wa yatadarrasunal Quran, mereka membicarakan ayat-ayat Allah, berbagi dengan Islam tentang syariat ini, apa yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul. Apa kata Rasul? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa sallat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan turunkan untuk mereka ketenangan jiwa. Mereka akan diliputi oleh rasa kasih sayang. Dengan menghadiri majelis ilmu, kita ketemu dengan sesama saudara kita. Barangkali dengan pertemuan dengan sesama saudara itu kita tahu keadaannya. Ada hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu lalu kemudian tahu, yang membuat kita menimbulkan timbulnya rasa kasih sayang antar sesama. Wasallat alaihimul malaika, para malaikat akan mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi kita yang duduk di majelis ilmu seperti ini, berdasarkan kepada hadis tadi, itu akan mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat Allah. Didoakan keampunan, didoakan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah dalam kehidupannya. Dan doa malaikat itu makbul, karena malaikat tidak ada dosanya. Doa para malaikat itu adalah doa yang makbul, karena mereka yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan. La ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin untuk mendapatkan doa-doa itu? Seandainya kita pulang dari majelis ilmu tak mendapatkan ilmu, seandainya, tetapi kita sudah mendapatkan fadilah. Atau barangkali yang kita dapatkan sedikit saja dari ilmu itu, kita pulang sudah mendapatkan fadilah, keutamaan. Apalagi kalau seandainya memang kita, selain kita mendapatkan doa-doa dari para malaikat, kita juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan agama, karena banyak sekali syariat ini yang harus kita pahami. Yang kalau seandainya kita andalkan pengetahuan-pengetahuan yang lama, barangkali mungkin ada banyak sisi-sisi yang kita belum tahu. Oleh karena itu, betapa mulianya majelis ilmu, karena akan membuat kita bertambah ilmu, dan bertambahnya ilmu diharapkan tentu saja ziyadatul amal, akan bertambahnya amal, dan itu adalah bukti dari bertambahnya iman atau meningkatnya iman seseorang. Dan dalam fadilah yang ada pada hadis tadi itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut-sebut, akan bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Menjadi orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di langit sana. Kemudian apa lagi? Wa tilawatil Quran. Di antara asbab ziyadatul iman itu tadi ziyadatul ilm wa ziyadatul amal wa tilawatil Quran. Dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu cara untuk menambah iman kita, menambah cinta kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah. Al-Quran itu pedoman dalam hidup kita. Jangan sampai ada hari di mana di hari itu kita tidak baca Al-Quran. Terkadang kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kita merasa rugi kalau dalam sehari itu tidak baca koran, tidak buka WA, tidak buka Facebook. Rugi rasanya kalau tidak tahu kita informasi dunia ini dalam sehari. Tapi Al-Quran memberikan kita informasi dunia dan akhirat.
Apa yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan Quran itu untuk urusan dunia. Yang entah benar entah tidak. Tapi Al-Quranul Karim itu untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, dan pasti benar. Karena tidak ada satupun yang boleh untuk diragukan dari apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi wa tilawatil Quran wa suhbatil akhyar. Wa suhbatil akhyar itu bersahabat dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang baik. Itu akan bisa ziyadatul iman, sebagai penyebab bertambahnya iman. Kenapa demikian? Al-akhyar, orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang-orang dekat kepada Allah, dia akan selalu mengingatkan kita kalau saat kita berada dalam kesalahan dan kekeliruan. Seandainya kita terlalai dalam memanfaatkan waktu, atau kita tersalah dalam memanfaatkan waktu, orang-orang yang akhyar, yang pilihan tadi, dia akan mengingatkan dan menyadarkan kita akan kekeliruan itu. Bukankah sadar dari kekeliruan itu bagian dari bertambahnya iman? Jadi kalau ada orang berbuat maksiat lalu tidak sadar-sadar dia dalam kemaksiatannya itu, terus berada dalam kemaksiatan, dia sedang imannya menurun. Ketika dia sadar bahwa dia salah, lalu dia tinggalkan kemaksiatan itu, berarti itu bukti bahwa imannya kembali baik. Maka suhbatul akhyar itu adalah bentuk dari asbab ziyadah al-iman. Wa tadhakkur an-ni'ami wa tafakkur fi khalqil makhluqat. Tadhakkurun ni'am, ingat kepada nikmat-nikmat Allah. Ingat nikmat Allah membuat kita menjadi bersyukur. Ingat nikmat Allah membuat kita ingat kepada yang memberikan nikmat. Dan nikmat yang dimaksud di sini tidak hanya harta. Jangan sampai ada kesalahan dalam diri kita dalam memandang arti dari kata nikmat. Nikmat selalu diartikan materi. Uang jumlahnya berapa, kebun jumlahnya berapa hektar, dan lain-lain sebagainya. Kalaulah seandainya nikmat itu hanya dalam bentuk harta, pasti bisa dihitung. Karena kita bisa menghitung harta yang kita punya. Tetapi Allah dalam Al-Qur'annya mengatakan tidak akan bisa kalian hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Kalau Allah yang memastikan tidak bisa, berarti memang tidak akan bisa. Dan itu artinya adalah nikmat itu bukan hanya dalam bentuk harta dan materi. Nikmat itu sangat luas. Seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, lalu lautan itu dijadikan tintanya, tidak akan selesai nikmat Allah untuk kita catat. Kalau kita lihat bahasa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ambil satu contoh. Ada sesuatu yang disebut oleh Nabi itu sebagai rizki, dan itu bukan harta. Apa contohnya? Ada hadis ada doa Rasulullah SAW dalam persoalan ilmu yang diminta tambah. Apa kata dalam doa itu? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambah ilmuku, warzuqni fahma, dan beri saya rezeki pemahaman agama. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Karena di doa itu memang dibahasakan seperti itu. Dan satu-satunya Nabi yang minta tambah dalam hidupnya biar banyak itu ilmu. Tidak ada doa Nabi untuk nambah harta. Kalau untuk harta, doa Nabi selalu berkah. Yang diminta Nabi adalah keberkahan. Kalau untuk ilmu, inilah doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang ingin saya sampaikan,
kata warzuqni lalu setelahnya adalah fahman, berarti pemahaman agama itu adalah rezeki dan nikmat. Kalau seandainya ada orang yang mungkin hartanya tidak banyak, tapi pemahaman agama dia punya, dia berarti bersama rezeki dan nikmat Allah yang luar biasa. Tapi kalau ada orang yang hartanya melimpah, dunia ini ada di tangannya, semua yang dia inginkan dia bisa beli, tapi dia tidak punya pemahaman agama, belum pasti harta yang dia punya itu menyelamatkan dia. Karena harta hanya akan bisa menyelamatkan ketika berada di tangan orang yang saleh, orang yang paham agama. Maka dalam hadis dikatakan juga oleh Rasul, ni'mal malus salih indar rajulis salih. Ni'mal malus salih, harta yang baik itu ketika berada pada tangan orang yang saleh. Siapa orang yang saleh? Tentu saja adalah orang yang mengerti dengan agama. Nah, ini satu contoh ini. Sekarang tazakkur an-ni'am. Apa contoh tazakkur an-ni'am? Ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini untuk hadir di majelis ilmu, itu nikmat datang. Nikmat. Enggak akan bisa kita hadir di rumah Allah pagi ini kalau bukan karena Allah yang mengizinkan. Sekarang kita sudah hadir, duduk di majelis ilmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini semua adalah nikmat yang datang dari Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis-majelis yang kita ikuti itu selalu bisa menambah ilmu dan untuk kemudian bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan menyebabkan ziyadatul iman? Wat tafakkur fi khalqil makhluqat. At-tafakkur fi khalqil makhluqat. Kita berpikir atau memikirkan khalqil makhluqat. Makhluk-makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk memikirkan seperti itu, tujuannya adalah untuk menambah iman, untuk menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah, untuk memperkokoh keyakinan kita akan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, bahwa sesungguhnya yang hanya bisa melakukan itu, yang hanya bisa menciptakan itu hanyalah Allah. Al-makhluqat. Apa itu makhluqat? Mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kita saja barangkali tidak tahu kita apa jenis makhluk yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah. Dan apa pula nanti makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah. Yang paling kecil mungkin mata kita nggak bisa melihatnya, tapi itu adalah makhluk Allah. Allah atur rezekinya, Allah ciptakan, Allah atur rezekinya, Allah atur ketentuan hidupnya. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu itu benar-benar sempurna. Khalaqa fasawwa. Allah ciptakan dan sempurnakan. Sempurna di sini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan pohon, ada rezekinya, ada ketentuan umurnya, ada manfaatnya. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah yang tidak punya manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu pengakuan orang-orang beriman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang telah Engkau ciptakan batila. Yang batil, yang salah, yang tidak ada manfaatkan. Semua pasti ada manfaat. Dan rata-rata manfaat itu adalah bagi kehidupan secara umum, khususnya adalah kehidupan umat manusia. Maka tafakkur fi khalqil makhluqat itu adalah cara untuk menambah iman. Karena dengan tafakkur itu membuat kita
semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu dari sesuatu yang Dia inginkan. Ada yang diciptakannya berasal dari api, iblis. Ada yang diciptakan Allah berasal dari cahaya, malaikat. Ada yang Allah ciptakan asalnya dari tanah, segumpal tanah, manusia. Dan itu menunjukkan, semuanya adalah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan yang namanya mencipta itu hanya Allah yang bisa. Selain Allah tidak ada yang bisa mencipta. Karena mencipta itu artinya adalah menjadikan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Manusia tidak ada satupun yang bisa mencipta. Maka sering-seringlah bertafakkur, sering-seringlah melihat, menganalisa ciptaan-ciptaan Allah yang semua itu insya Allah bisa membuat kita semakin kuat iman, karena semakin tahu kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan Allahu Akbar yang kita ulang-ulang dalam sholat itu semakin tertanam bahwa memang Allah itu adalah akbar. Allah itu qadir, Allah itu qahir, berkuasa. Dia adalah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Sakit kita berarti Allah menghendaki kita itu. Dan dalam setiap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dalam hidup kita, di situ semuanya ada kebaikan. Berarti kondisi-kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, itu artinya adalah ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, dan pada bagian yang terakhir dikatakan untuk asbab ziyadatul iman itu juga adalah wa ahwali yaumil qiyamah. Ahwali yaumil qiyamah artinya adalah mengingat-ingat apa yang akan terjadi atau keadaan-keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat. Bumi yang sebegini besar itu bagaikan kapas yang berterbangan. Bukit-bukit, gunung-gunung yang begitu kokoh, tegak pada hari kiamat bagaikan kertas kapas yang melayang-layang. Siapa yang bisa untuk melakukan itu semua? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat berarti berakhirlah kehidupan dunia untuk kemudian memulai kehidupan baru di akhirat kelak. Dan ketika dimulai kehidupan baru itu ada proses dan tahapan-tahapan yang akan dilewati oleh semua kita. Ada hisab, ada titian, ada, kan diceritakan dalam informasi atau asratus sa'ah, dalam buku asratus sa'ah, ciri-ciri hari kiamat, atau dalam buku-buku yang berkaitan dengan perjalanan panjang di padang mahsyar, itu ternyata ada banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dia punya buku tentang itu. Bagaimana dengan keadaan-keadaan yang terjadi nanti pada hari kiamat. Kita akan dibangkitkan untuk kemudian dikembalikan ruh kepada masing-masing. Dan ruh itu nanti tidak ada yang salah itu. Ruh itu tidak ada yang salah. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan. Jadi diibaratkan ruh itu ibarat berkumpulnya lebah di sarangnya. Kita kalau tengok sarang lebah kan banyak tuh. Masing-masing dia nempel di satu tempat. Dan nanti ketika tiupan trompet yang kedua, ketika ditiup oleh Israfil, itu diantara tujuannya adalah untuk mengembalikan semua roh itu kepada masing-masing jasadnya. Dan tidak ada yang tertukar.
Ruh si A akan kembali kepada ruh si A. Ruh si B akan kembali kepada ruh si B. Berapa banyak jumlah manusia? Tidak ada ruh yang tertukar. Untuk kemudian memulai kehidupan di hari berbangkit, kemudian dihidupkan kembali. Nah, membaca hal-hal yang seperti ini insya Allah akan bisa menambah iman kita. Akan ada titian nanti jembatan yang kita lewati. Kalau tidak selamat melewati jembatan itu berarti cemplung masuk ke dalam nerakanya Allah. Orang-orang yang berhasil melewati itu nanti akan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, itu diantara beberapa hal yang menjadi asbab ziyadatil iman. Sedangkan sebab nuqsanul iman, berkurangnya iman, tentu adalah kebalikan yang tadi itu. Kalau yang kita sampaikan tadi adalah asbab ziyadah, sebab bertambah, maka sebab berkurangnya itu adalah kebalikan dari yang tadi itu. Seperti al-i'rad anit ta'allum, menolak untuk belajar, tidak mau belajar. Kalau tidak mau belajar berarti akan semakin tidak mengerti. Kalau semakin tidak mengerti dengan kewajiban-kewajibannya, akan semakin tertinggallah kewajiban-kewajiban itu. Dan itu semua adalah bentuk dari berkurangnya iman. Al-i'radu an dzikri, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mengingat nikmat Allah. Wal jur'atu 'alal ma'asi, berani untuk berbuat maksiat. Wa taswifu bit taubah, taswif itu dari kata saufa. Saufa itu nantilah, berarti menunda untuk bertaubat. Wa mukhalatatul fusaq, selalu berteman dengan orang-orang fasik, selalu dia bersama dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkil wajibat, meninggalkan kewajiban. Itu semua adalah merupakan sebab-sebab dari berkurangnya iman. Jadi ikhwati fillah, kita baru sampai pada penjelasan tentang definisi iman. Begitulah para ulama salaf dulu memahami iman. Qaulun bil lisan, harus diucapkan oleh lidah. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wal amalu bil arkan, kemudian dikerjakan oleh anggota tubuhnya. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan yang ada. Oleh karena itu, seandainya ada di antara hari di mana rasanya kita begitu malas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, berarti kita sedang menurun imannya. Sadari secepat mungkin, karena menurunnya iman itu tidak baik. Sadari secepat mungkin untuk kemudian bisa meningkatkan iman kembali, bisa kembali menambah iman. Dan sebagai seorang manusia yang memang dalam kehidupannya itu selalu dihadapkan kepada berbagai tantangan-tantangan, itu semua adalah ujian bagi keimanannya. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu cepat mengingat dan sadar dengan kesalahannya, untuk kemudian ia merubah sikap, mengambil tindakan-tindakan yang baik, dan kemudian dia kembali bisa memaksimalkan waktunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita belum masuk kepada dalil-dalilnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada apa dalilnya oleh para ulama bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Apa dalilnya bahwa iman itu harus ada ucapan dari hati, harus pula dibenarkan ucapan lidah dan dibenarkan oleh hati, serta dibuktikan oleh anggota tubuh. Itu semua diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami insyaallah.
seandainya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan atau mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Ya, tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sangat menarik sekali memang pengertian atau memahami pengertian iman ini, Ustaz. Jadi kalau kita lihat zaman jahiliyah dulu, orang kafir Quraisy itu kan mereka meyakini atau mengetahui bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki. Namun mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena mereka mengerti konsekuensi ucapan mereka itu, serta mereka tidak melaksanakan amal ibadahnya. Mereka melaksanakan amal ibadahnya bercampur. Yani sebagian menyembah berhala kan, sebagian kadang mereka beribadah haji. Itu kondisi kaum jahiliyah kafir Quraisy zaman dahulu. Sementara di zaman kita sekarang ini, kita kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah kan, kita muslimin, kemudian meyakini walaupun tingkatannya berbeda-beda, namun perbuatan amalnya sebagian diserahkan ke Allah, sebagian kadang diserahkan kepada selain Allah. Contohnya sholat untuk di kuburan, ke wali-wali, ya kan? Kemudian berdoa ke kuburan. Kadang ada puasa bukan untuk ibadah kepada Allah, misalnya puasa dalam rangka menuntut ilmu misalkan. Jadi apakah sama tingkatannya gitu? Apakah jelas perbedaan? Kalau dulu kafir Quraisy dulu memang mereka hanya meyakini saja, dia tidak mengucapkan, dan amalannya pun jelas syirikan. Sementara kaum muslimin sekarang mengucapkan la ilaha illallah, meyakini walaupun mungkin tidak sekuat tingkatan yang tinggi, dan amalannya pun sebagian diserahkan kepada selain Allah gitu, Ustaz. Apakah tingkat dosa atau tingkat apa sama dengan kafir Quraisy dulu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama tingkatannya? Tentu saja tidak. Kenapa demikian? Karena orang-orang beriman dia mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, meskipun percaya bahwa Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu juga menandakan bahwa sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, sekedar meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, itu belum membuat seseorang menjadi muslim. Karena orang-orang jahiliyah dulu kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Meyakini itu sebatas itu berarti belum membuat dia sebagai seorang muslim. Karena yang membuat seorang menjadi muslim itu qaulu la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dia meyakini bahwa la ilaha illallah itu dulu yang harus dia ucapkan. Maka Abu Talib itu dibelanya dakwah Nabi. Kalau ada yang mengganggu Rasul dalam berdakwah, dia yang menghadapinya. Tapi karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, muslimkah dia? Tidak. Dia tetap disebut sebagai seorang yang kafir, tidak muslim, walaupun dia punya jasa
dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang telah mengucapkannya, la ilaha illallah itu telah diucapkannya, syahadatain sudah diucapkannya, dan dia sudah meyakininya. Cuma terkadang juga terjebak pada perbuatan-perbuatan yang salah. Bahkan terjebak pada perbuatan-perbuatan syirik. Nah, di sini perlu dipahami secara baik. Itulah sebabnya para ulama dulu atau diberikan penjelasan oleh ulama mutaakhir tentang yang diyakini oleh Nabi dan para sahabat dulu, bahwa dalam iman ini, beriman kepada Allah, ada hal-hal yang berkaitan dengan rububiyahnya dan ada yang berkaitan dengan uluhiyahnya. Ini nanti akan ada penjelasannya insya Allah pada beberapa lembar berikutnya tentang makna dari la ilaha illallah itu seperti apa. Itu akan diberikan penjelasan insya Allah. Nah, sekarang dia sudah ucapkan la ilaha illallah itu, dia sudah meyakini, tapi terjebak pada perbuatan-perbuatan yang entah dia sadar entah tidak, mungkin menjadikan kuburan-kuburan keramat sebagai tempat berdoa, atau dijadikan kuburan keramat sebagai tawassul untuk mempercepat sampainya doa. Berarti itu satu hal yang menyimpang. Kalau terjadi penyimpangan seperti itu, berarti itu bagian dari kesyirikan yang dia harus menyadari itu. Kalau seandainya dia tidak sadar, ya berarti dia tetap sebagai seorang beriman karena dia tidak menyadari dengan kesalahannya. Tapi dia telah berbuat salah. Maka ketika melakukan sesuatu yang sifatnya salah, dia ucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak sholat. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau membayar zakatnya. Kalau seandainya dia menolak untuk mengerjakan sholat karena meyakini tidak wajib, berarti kufur. Kalau dia yakini itu sebagai sesuatu yang tidak lagi wajib. Tapi kalau seandainya dia tetap yakin, cuma dia itu hanya bermalas-malasan saja atau menganggap enteng saja, ya sholat enggak, bukan karena pengingkarannya, berarti dia sebagai seorang muslim yang fasik. Dia tetap sebagai orang beriman, masih berada dalam keimanannya karena masih percaya, tetapi dia fasik sebab dia mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya adalah ada pada keyakinan yang diucapkannya dalam bentuk la ilaha illallah, sementara orang-orang jahiliyah dulu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah meskipun mereka meyakini bahwa Allah adalah sebagai khalik. Maka sekedar meyakini itu belum cukup. Sekedar meyakini rububiyah saja dalam bertauhid itu belum cukup. Harus diikutkan dengan uluhiyah. Bahkan uluhiyah itu intinya, karena tauhid uluhiyah itu adalah tauhidul ibadah. Kita beribadah hanya semata-mata untuk Allah. Dan doa adalah bagian dari ibadah. Bahkan doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Sekarang diberikan doanya kepada yang selain Allah, tentu sudah salah. Tentu menyimpang. Karena iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka kita harus sering bicara tauhid, harus sering bicara persoalan uluhiyah, rububiyah. Karena kalau tidak sering bicara tauhid, niscaya akan begitu mudah untuk terjebak pada perbuatan syirik. Wal'iyadzubillah. Sehingga itu, terima kasih. Fadhal. Baik Ustaz, mungkin menyambung dari pertanyaan saudara saya tadi terkait dengan kesyirikan tadi Ustaz. Dia sudah beriman kepada Allah, tetapi dia masih melakukan perilaku kesyirikan tadi. Entah menyembah kepada mana, tapi dia menyembah juga kepada Allah. Itu kan ada perilaku kesyirikan Ustaz. Apakah itu sudah dikatakan seorang musyrik sehingga dia nanti tidak bisa diampuni dosanya? Kan tidak akan masuk surga seseorang kalau masih ada benih-benih
la ilaha illallah dalam hatinya, berarti tidak ada kesyirikan pada dirinya Ustaz, walaupun banyak dosanya. Apakah seperti itu atau seperti apa Ustaz? Ini, terima kasih, itu aja Ustaz. Iya. Hal itu nanti ada pernyataan secara umum dan ada nanti sesuatu yang pembahasannya itu bersifat khusus. Yang umum itu umpamanya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa maksud tidak mengampuni di sini? Maksud tidak mengampuni di sini kalau seandainya dia tidak menyatakan taubatnya dari kesyirikan itu, dan dibawalah dosa syirik itu sampai mati, berarti dia tidak akan terampuni begitu saja. Allah tidak mau mengampuninya itu, karena syirik adalah dosa yang paling besar. Barang siapa yang berbuat syirik faqad habita amaluhu, maka sungguh terhapuslah semua amalnya. Ini umum ini. Berarti redaksi yang bersifat umum. Barang siapa yang berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalnya. Membuat amal-amalnya menjadi terhapus. Sekarang ada perilaku syirik yang dilakukan oleh seseorang. Terhapuskah dosanya? Terhapuskah semua amal-amalnya atau tidak? Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, itu diperlukan. Kenapa dia melakukan itu? Apakah dia tahu dengan kesalahan itu atau tidak? Apakah dia sudah tahu lalu terus melanjutkannya atau tidak? Karena ada di antara orang yang mendapatkan pengajaran-pengajaran dari kecil bahwa itu adalah sesuatu yang baik, dan dia tidak diingatkan oleh yang lain bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Berarti dia berbuat dalam keyakinannya bahwa itu adalah sesuatu yang benar, padahal salah. Tentu saja nanti akan berbeda ketika ada orang yang sudah diingatkan lalu tidak mau menerima. Sudah diingatkan, itu adalah sebagai satu perbuatan yang salah. Oh enggak, kami menyembah kuburan. Kami hanya ziarah kubur. Ziarah itu sunnah. Ziarah kubur itu secara umum hukumnya adalah sunnah. Nabi menganjurkan dan Nabi melakukan. Dulu memang dilarang di awal, tapi pada akhirnya Nabi membolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Dulu saya larang, tapi sekarang silakan untuk berziarah, karena itu bisa mengingatkan pada kematian. Yang jadi persoalan adalah bukan pada ziarahnya, tapi pada apa yang mereka lakukan pada saat berziarah. Kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang di situ ada unsur kesyirikannya, mengagung-agungkan yang di dalam kubur, menjadikannya tempat cara untuk segera lebih cepat disampaikannya doa kepada Allah. Kalau seandainya tidak di samping kubur tidak berdoa, lambat didengar oleh Allah. Ini sudah salah. Oleh karena itu dari segi keutamaan tidak ada beda kita menziarah kubur mana saja. Kita mau ziarah ke kubur yang TPU sama, kita mau ziarah ke kubur yang di mana sama. Ketika ada orang yang mempersulit dirinya untuk mencari-cari kuburan yang dianggap keramat, sementara kuburan yang dekat-dekat dia tidak pernah dia kunjungi, pasti karena ada satu keyakinan di situ. Buat apa mereka mempersulit diri untuk melakukan itu? Kalau bukan karena ada sesuatu yang mereka yakini. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka meyakini ini adalah orang yang soleh yang akan mempercepat sampainya doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi kalau dia titipkan doanya itu kepada yang ada di dalam kubur. Itu lebih parah lagi itu. Karena dia sudah mati. Nah, oleh karena itu untuk menghukuminya apakah keluar dari agama, itu memang perlu untuk dilihat apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak. Tapi kalau seandainya sudah diingatkan tidak juga mau, Allahu a'lam, mudah-mudahan Allah mengampuninya.
Tapi kalau dia sendiri yang tidak minta ampun, bagaimana Allah mengampuni? Maka syirik itu, dosa syirik, mesti kita yang mengawali untuk minta diampunkan oleh Allah, barulah Allah mengampuninya. Tapi kalau tidak, itulah yang akan dibawanya sampai mati. Wallahu a'lam. Gitu. Jazakumullah khair. Baik, kalau tidak ada lagi, barangkali cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Semoga Allah selalu membuka hati kita untuk belajar dan selalu memberikan pemahaman-pemahaman yang benar, yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat-sahabatnya yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.